Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Cinderella dengan NIM G00255151 dari kelompok A8. Di sini saya mau menjelaskan terkait dengan laporan anatomi dari blok 2.3. Berikutnya adalah kasus yang pertama, yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, pertanyaannya ada, penyakit Parkinson terkait erat dengan kerusakan substansi nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansi nigra. Kemudian soal yang kedua, substansi nigra merupakan bagian dari sistem ganglia basalis. Terus jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Kemudian soal yang ketiga, substansi nigra berada di area batang otak. Jelaskan cara berurutan anatomi penyusun dari batang otak. Baik, untuk soal yang pertama, penyakit Parkinson berkait erat dengan kerusakan substansi nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansi nigra. Jadi di bagian substansi nigra itu dibagi ada dorsal sama bagian depan sama belakang. Di bagian depan itu ada pendukulus cerebri. Nah, pendukulus cerebri ini merupakan bagian anterior di otak bagian tengah. Nah, ini sebenarnya tuh saraf besar yang menghubungkan cerebrum dengan batang otak sama medulla spinalis. Nah, pada pendulum cerebri ini akan bertindak sebagai payung besar yang dapat mencangkup komponen di bawahnya seperti tegmentum mesencepali. Selanjutnya ada chorus cerebri. Di sini merupakan bagian yang berisi pedunculus cerebri. Ini berisi dari serat-serat saraf otot atau motorik. Kemudian ada tegmentum mesencepali. Nah, ini merupakan bagian inti yang berada di tengah otak yang berada di belakang substansi nigra. Nah, area ini mengandung inti-inti saraf kranial seperti inti nervus oculomotorius. Kemudian di bagian belakang atau bagian dorsal itu ada tegmentum mesencepali, merupakan bagian yang paling belakang yang terletak di sisi dorsal. Kemudian ada aqueductus mesencepali. Ini merupakan sebuah saluran kecil yang berbentuk lubang yang dapat menembus otak tengah yang berfungsi sebagai akan mengalirkan cairan CSF dari vertikal ketiga menuju vertikal keempat di batang otak. Kemudian ada fossa interpendicularus, merupakan cekungan atau ruang dalam yang berada di bagian anterior. Selanjutnya bagian dari nucleus nervus dari mesencephalon. Yang pertama itu ada nervus 4 atau nervus trochlearis. Dan pada nervus ini merupakan satu-satunya saraf yang keluar dari permukaan dorsal di batang otak. Fungsinya untuk menginfiltrasi otot musculus obliquus superior pada mata yang dapat menggerakkan bola mata ke arah bawah dan ke arah luar. Kemudian di area pons itu ada trigeminal nervus yang kelima, yaitu saraf yang berukuran besar yang berfungsi untuk sensasi wajah dan motorik otot saat mengunyah. Kemudian di area medulla oblongata juga terdapat nervus vagus yang terlihat dari lateral atau belakang yang berfungsi untuk menelan serta di bagian organ-organ visceral. Selanjutnya untuk jaras penglihatan sama jaras pendengaran. Di jaras penglihatan ini terdiri dari retina mata, kemudian masuk ke nervus opticus, kemudian sinyal akan berjalan keluar dari belakang bola mata melalui saraf optik di nervus opticus. Kemudian akan berlanjut ke tractus opticus. Yang ini sarafnya sudah melewati persilangan tadi yang berjalan ke area di otak tengah talamus. Kemudian masuk ke optic radiation. Nah, di sini saraf-sarafnya akan menyebar seperti kipas membawa sinyal akan menuju ke otak bagian belakang. Nah, kemudian terakhir ada primary cortex atau cortex primer yang terletak di lobus occipitalis atau di bagian otak belakang. Nah, di sini sinyal listrik akan terlihat seperti objek atau gambar.
Selanjutnya di jaras pendengaran, dimulai dari nervus vestibulocochlearis. Di sini sinyal akan dihantarkan oleh saraf-saraf kranial. Kemudian melanjut ke nukleus cochlearis, sinyal akan pertama kali masuk di perbatasan medula oblongata dan pons yang dimulai dari ventral dan dorsal. Kemudian akan naik melalui pons menuju otak di tengah. Nah, kemudian akan masuk ke korteks pendengaran atau sinyal akan dikirim ke lobus temporalis, dan di sini akan menyadari suara terdengar dari dekat atau dari jauh. Yang kedua, jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Nah, jadi ganglia basalis sendiri merupakan kumpulan nukleus yang terletak jauh di dalam bagian hemisfer telencephalon serta sebagian di mesencephalon. Nah, fungsi utamanya untuk mengatur dan mengontrol gerakan motorik tubuh. Nah, secara anatomi itu ada strukturnya. Yang pertama ada nukleus caudatus. Nah, nukleus ini berbentuk melengkung panjang seperti huruf C atau seperti ekor. Nah, struktur ini akan membentang di sebanyak ventrikal lateral otak. Kemudian ada globus pallidus. Nah, terletak di sebelah medial dari putamen. Warnanya juga cenderung lebih pucat. Kemudian ada substantia nigra. Nah, substantia nigra ini terletak di bagian mesencephalon. Nah, sesuai namanya, sel-selnya ini akan lebih berwarna gelap. Nah, jadi warnanya lebih gelap karena ada pigmen melanin dan bertugas memproduksi dopamin. Nah, substansia nigra sendiri juga memiliki hubungan timbal balik yang sangat kuat dengan caudatus sama putamen tadi. Nah, kemudian ada nukleus subthalamikus. Nah, nukleus ini sangat kecil, dia berbentuk kayak lensa yang terletak di bawah talamus dan berfungsi sebagai jalur penting dalam regulasi tidak langsung. Selanjutnya di sini ada preparat dari arteri basalis yang ditunjuk di panah hitam ini merupakan arteri basalis yang tegak lurus di bagian tengah pons. Nah, arteri ini berasal dari arteri vertebralis. Kemudian kedua arteri vertebralis ini kemudian akan menyatu di bawah pons untuk membantu satu pembuluh darah tunggal yang besar, yaitu di arteri basilaris ini. Nah, struktur itu sangat penting karena berfungsi sebagai makan batang otot kecil seperti saat di sumbatan atau saat pecah pada pembuluh darah. Yang berfungsi sebagai cekungan untuk mengalirkan darah dari otak ke bagian belakang. Kemudian cara ketiga yaitu jelaskan cara berurutan anatomi penyusun batang otak dari truntus encephalitis. Nah, pada truntus encephalitis ini terdapat saraf-saraf kranial, itu ada nervus 5, 6, 7 sama nervus 8. Nah, di nervus 5 ini atau nervus trigeminal merupakan saraf yang keluar di bagian lateral dari badan pons. Nah, terlihat dari bekas saraf yang cukup tebal karena berfungsi untuk mengontrol sensorik wajah dan motorik otot untuk mengunyah. Nah, kemudian nervus yang keenam atau nervus abducens yang keluar dari bagian yang tengah yang di struktur piramis medula oblongata, berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah luar dan dapat melirik ke kanan atau kiri, ke atas atau ke bawah. Selanjutnya di nervus 7 itu ada nervus fasial. Nah, nervus ini itu nervus yang keluar di sebelah lateral dari nervus yang keenam tadi, berfungsi untuk mengatur otot ekspresi wajah dan kelenjar air mata atau air liur. Nah, yang terakhir ada nervus vestibulocochlear atau nervus yang ke-8. Nervus ini keluar dari bagian yang paling luar atau bagian yang lateral ya, yang tepat berada di sudut yang bernama angulus pontocerebellaris. Nah, saraf ini sebagai indera pendengar dan keseimbangan dalam tubuh.
Selanjutnya di sini ada pars tegmentalis sama facies dorsalis medulla oblongata. Nah, di pars tegmentalis ini merupakan area yang berada di paling atas, merupakan atas latar belakang yang merupakan dari pons. Kemudian di facies dorsalis medulla oblongata itu merupakan permukaan yang ada di belakang dari medulla oblongata. Nah, kemudian di aspek eksterna atau superficialis ada bagian ventral sama dorsal. Di bagian ventral itu bisa ada tonjolan pons yang melebar dan disebut dengan dua piramid pada medulla oblongata. Nah, kemudian di bagian dorsal itu menunjukkan bagian yang tertutup oleh cerebellum. Nah, pada struktur yang menonjol ini terlihat adanya celah atau ruangan yang membentuk ketupat atau disebut dengan fossa rhomboidea. Nah, yang merupakan serat-serat saraf vertikal di bawahnya seperti fasciculus gracilis sama fasciculus cuneatus yang membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak. Lanjut ke slide yang kedua, Pak Joko seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar yang sangat hebat, penglihatan ganda, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya menjadi lemas, warga segera membawanya ke IGD. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus filisi. Kemudian yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Ada mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Kemudian jelaskan nervus cranius apa saja, nukleusnya atau tempat keluarnya yang terletak di bagian pons. Yang A, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus filisi. Nah, di otak ini akan dilalui oleh dua jalur arteri, yaitu ada arteri carotis interna, kemudian ada arteri vertebralis. Baik, selanjutnya circulus arteriosus filisi ini merupakan lingkaran anatomis di dasar otak yang dapat menghubungkan sistem vertebralisasi. Nah, fungsinya ini bersumber dari arteri basilaris yang berfungsi sebagai jalur alternatif aliran darah apabila salah satu arteri utama akan mengalami sumbatan, yaitu di arteri cerebri anterior, arteri carotis interna, arteri communicans superior, dan arteri cerebri posterior. Selanjutnya, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, ada mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Nah, mesencephalon atau midbrain merupakan otak yang terletak di paling atas yang menghubungkan cerebrum dengan otak belakang yang berfungsi untuk mengontrol fungsi penglihatan, pendengaran, dan gerakan mata, refleks motorik, sama refleks sensorik. Selanjutnya yang kedua ada pons. Pons itu merupakan bagian tengah yang mengembung yang menghubungkan mesencephalon dengan medulla oblongata dan cerebrum. Nah, melalui pedunculus cere yang mengatur pernapasan, pusat pneumotaksik, eksekusi, dan transmisi sinyal. Kemudian yang kedua ada medulla oblongata. Nah, ini merupakan struktur yang paling bawah yang bentuknya mengecil, terus menjadi medulla spinalis yang mengontrol fungsi vital otomatis pernapasan, detak jantung, tekanan darah saat menelan ataupun saat batuk. Kemudian dari struktur nervus cranius sendiri itu bagian penting ada dari 4 nervus, ada nervus 5, nervus 6, nervus 7, sama nervus 8. Selanjutnya ada nervus cranial beserta tempat keluarnya. Yang pertama ada nervus olfactorius, tempat keluarnya di bulbus olfactorius. Kemudian nervus opticus atau nervus yang kedua merupakan tempat keluarnya di prisma opticum. Kemudian nervus ketiga di oculomotorius, tempat keluarnya di fossa interpendicularis. Kemudian yang nervus yang keempat ada tricaris, yaitu keluarnya dari caudal colliculus inferior. Kemudian nervus trigeminus keluarnya dari brachium pontis. Nervus yang keenam ada nervus abducens, keluarnya dari sulcus
splendinus, kemudian nervus yang ketujuh ada nervus facialis, kemudian ada nervus vagus, nervus yang ke 9 di sulcus posterior-talaris. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.